Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian. Pangapunten kalau tadi jaga-jaga takut terlambat berangkatnya dari awal karena sampai sini belum jam 4 harus jam 4 sampainya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Berikut kabarnya seluruh ibu-ibu sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus mengaruniai kita semuanya kesehatan, terus diberikan rezeki yang berlimpah, terus diberikan keistiqomahan untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenikmatan semacam ini semoga tidak bisa dirasakan hanya oleh kita bersama, tapi bisa juga dirasakan oleh anak-anak kita semuanya, cucu kita semuanya. Semoga semua tetap dalam kebaikan, tetap dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan sore hari ini insya Allah kalau sedikit capek sebenarnya karena nguji skripsi dari pagi, curhat sekedar nih. Semantun wonten skripsi ternyata tadi ada jadwal misi setelah zuhur yang belum betul semerang misi nopo, akhirnya tadi misi Pak zuhur yang belum lewat. Setelah itu nguji lagi mahasiswa luar negeri sampai barusan jam 3 baru selesai. Makanya ngapunten kalau bukan dari rumah, ini dari kampus, tapi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai semua apa yang kita lakukan sebagai ibadah. Amin. Kesempatan sore hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang potensi baik dan buruk manusia dalam Al-Quranul Karim, yang nanti insya Allah akan kita kaitkan dengan persiapan Ramadan. Jadi kalau kita ingin tanyakan di awal, kira-kira kenapa harus ada puasa Ramadan? Oh, kira-kira kenapa harus ada puasa Ramadan? Kenapa harus ada puasa Ramadan? Emang ada apa yang mengharuskan Ramadan itu harus ada sehingga kita ini harus ikut puasa? Kira-kira? Terserah Allah mau Allah yang punya manusia. Bukan salah. Itu bukan salah jawabannya. Cuma kita harus cari jawabannya. Kalau memang sengaja kasih pertanyaan di awal, harusnya dengan penasaran. Lah iya, opo kok kudu ono poso? Mungkin kalau dengan punya usaha dengan ketika kita katakan nopo kok harus ada Ramadan, ya kesannya takjil pulau laku kalau jangan punya usaha. Tapi kalau kita tidak punya usaha, kita tidak bisa mengambil manfaat, tanda kutip manfaat ekonomi dari adanya puasa. Karena menurut saya dipungkiri ibu-ibu, kalau puasa ekonomi itu jalannya luar biasa. Banyak orang merasakan bahwa aku kayaknya nggak ada duit, tapi waktu semasa puasa beruntung barangkali dan malah pengeluaran lebih banyak juga Ramadan. Iya. Kayaknya nggak juga ya. Kok tiba-tiba pengeluaran di bulan Ramadan itu bukan disangka-sangka kita mampu loh beli takjil, beli ini, hatta beli baju baru kita mampu loh ternyata. Selama bulan Ramadan semakin banyak orang yang menurut kita tidak masuk akal, semakin banyak orang yang berderma dengan banyak selama bulan Ramadan, sehingga awalnya orang tidak punya tapi akhirnya bisa punya. Tapi bukan itu yang kita ingin cari jawabannya. Kenapa kita harus berpuasa? Tidak hanya karena agar kita untung secara ekonomi, bukan. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim sudah menyiapkan berbagai macam solusi, dan puasa itu harus ada. Kenapa? Karena nanti selalu jawabannya. Karena dengan adanya puasa, Allah niku pengen pulang dengan semuanya masuk surga. Coba. Salah satu jawabannya adalah kenapa harus ada puasa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan pulau dengan semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kurang ajar tanda kutip
Kalau Allah menyediakan bulan puasa, tapi kita tidak memanfaatkan bulan puasa itu dengan baik, sehingga kok kita masih bisa masuk neraka. Itu kata Allah, ya Allah sama itu. Wis tak sediakan Ramadan. Harapannya dengan adanya Ramadan ini, sampean akan dengan mudah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kok bisa masuk surga? Itu salah satu fasilitas yang diberikan Allah bulan puasa itu. Fasilitas yang disiapkan Allah untuk perjalanan orang yang punya iman, agar agar perjalanan gampang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu satu jawabannya. Nanti kita akan cari apa hubungannya puasa. Puasa secara definisi nopo? 1. Boleh makan. 2. Tidak minum. 3. Tidak berhubungan suami istri di siang hari. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan di siang hari Ramadan. Kalau kita ambil pertanyaan secara logika, nopo satu hubungan itu? Gak makan, gak minum, gak berhubungan suami istri sama surga. No hubungannya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita dua potensi. Yang kita katakan di sini. Ternyata diri manusia kulon jenengan itu punya dua potensi. Potensi nomor itu yang pertama potensi baik, yang kedua potensi buruk. Dari mana dalilnya? Nah, perlu mulai dari sini. Imam Ghazali, salah satu Hujjatul Islam, ulama yang cukup terkenal di kalangan Islam, ternyata membagi manusia itu menjadi dua unsur, dua bagian. Kalau jenengan mau dibagi, kalau sering ngomong di tempat setiap belum ngaji, diri jenengan ini sebenarnya kita ada dua unsur, ada dua bagian. Bagian yang pertama namanya jasmani, ragawi. Jenengan secara jasmani sami nopo boten umurnya. Sami secara jasmani. Ya bantang kalau kata saya umur 5. Secara jasmania pulau sama jenengan beda umurnya. Kenapa? Karena lebih dulu jenengan lahir di sini. Ya kecuali adik-adik yang kecil daripada pulau. Kalau lebih dulu jenengan lahir, sehingga secara jasmani umur pulau dan jenengan berbeda, bukan sama. Cuma ada unsur yang kedua dalam diri kita. Unsur nomor itu unsur ruhani. Unsur ruhani, secara ruhani, pulau jenengan seumuran nomor beda umurnya. Seumuran. Seru dong. Suka kalau bikin. Biasanya kalau mahasiswa dulu, kalau ajar dulu, sewenang kalau bikin mahasiswa bingung. Sewenang dulu. Kenapa? Karena bingung itu awal pengetahuan. Kalaupun, loh, ini nggak usah. Ini kan oalah. Nah, bersorak. Kalaupun oalah berarti sorak. Pulau ulangi. Secara jasmani, pulau jenengan itu beda umur. Karena kita lahir beda-beda, sehingga umur kita berbeda. Tapi secara ruhani, pulau jenengan seumuran. Mesti jangan boleh percaya. Kalau usaha bukti ini pulau jenengan lebih tua jenengan misalnya daripada pulau. Lalu bisa ruhaninya itu kita seumuran. Kalau kita buka Quran, Allah itu pernah mengumpulkan pulau jenengan semuanya. Roh kita bukan jasad kita. Roh kita pernah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah bertanya pada pulau jenengan, pertanyaannya Allah, yang kita jawab bersama-sama riil. Kompak jawabannya. Bukan cuma MMS. Ngobrol kan dengan dia. Riil pulau jenengan jawab dengan pertanyaan jawaban yang sama dari pertanyaan Allah. Nopo Allah pernah nanya ke pulau jenengan dalam Al-Quran. Pertanyaannya Allah, qala alastu bi rabbikum. Maukah engkau nyakseni, maukah engkau menyaksikan bahwa saya ini adalah Rabbmu? Qalu semua roh itu, roh pulau, jenengan sedoyo berkata nopo, bala syahidna. Iya ya Allah, kami semua itu bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan pulau jenengan. Kapan itu? Dulu di alam ruh. Siapa yang hadir? Semuanya hadir, pulau dan jenengan. Mungkin jenengan bertanya, lah Ustaz kok pulau bukan merasa? Kapan pulau itu dikumpulkan sama Allah bareng sama dunia, bareng sama semua manusia, seluruh alam kita ini? Kok pulau bukan merasa? Kalau pulau jenengan bukan merasa, pulau kasih pertanyaan yang kedua. Di ruangan ini ada boten yang pernah merasakan pengalaman ada di perut ibunya. Kalau ada yang pernah merasa pengalaman ketika hidup dalam rahim ibu, sakti.
insya Allah kalau jamin wonten ceritanya orang yang pernah ingat pengalaman ketika di dalam kandungan ibu, ketika nutrisi ibu masuk, yo nopo boten salah dengan tidak sadar dengan gimana pengalamannya. Pertanyaannya, kenapa dengan percaya kalau dengan dulu ada di perut ibu? Apa mau percaya? Karena dengan ngelihat ada orang hamil atau dengan merasakan pernah hamil, makanya dengan percaya aku dia masih orang kalau tanyakan jenengan, emang jenengan masih ingat dulu ketika dalam rahim? Jadi sama kayak ketika perlu jenengan dikumpulkan di alam ruh. Ya bukan kita, tidak usah ke alam ruh di dalam kandungan mawon. Kita tidak bisa mengingat seperti apa, tapi kita yakin kita berasal dari rahim ibu kita. Atau melihat bayi-bayi yang masih kecil, aku dia yang bisa. Keyakinan orang baru yakin kalau dia melihat itu adalah imannya hewan. Orang dalam Islam orang beriman itu caranya ada 3. Yang pertama ada ainul yakin. Orang baru percaya kalau lihat. Yang kedua namanya ilmul yakin. Orang baru yakin kalau dia punya ilmunya, tahu informasinya. Yang ketiga namanya hakul yakin. Hakul yakin ini tidak perlu melihat, tidak perlu tahu ilmunya, dia mau yakin. Kalau sinten Abu Bakar Siddiq, masih kan dengan ketika Rasulullah SAW pulang Isra Mi'raj, Abu Jahal, Abu Lahab ketawa. Karena menurut mereka Muhammad gila. Ketika Rasulullah menyatakan saya baru pulang dari Masjidil Aqsa, apa jawabannya Abu Jahal, Abu Lahab? Gila mana kok? Dari mana rumusnya? Minimal 3 bulan perjalanan itu naik unta dari Mekah menuju Palestina hari ini. 3 bulan perjalanan. Kok bisa-bisanya Muhammad menyatakan semalam? Maka tidak lain dan tidak bukan mesti Muhammad tambah gila, tambah percaya. Abu Jahal datang ke sini Abu Bakar sendiri. Kata Abu Jahal, wahai Abu Bakar, sama saya percaya sama Muhammad. Percaya? Kenapa? Tadi malam loh, jari ini Muhammad itu tas tak Palestina, Masjid Al-Aqsa. Percaya saya? Jawabannya Abu Bakar, tanpa melihat, tanpa ilmu, tanpa kita belajar bagaimana, tidak usah, langsung yakin. Jawabannya Abu Bakar, seandainya Muhammad sahabatku itu tadi malam berkata baru datang dari tempat yang lebih jauh lagi dari sekitar Palestina, saya akan tetap percaya pada Muhammad. Jawabannya Abu Bakar. Itu namanya apa? Hakul yakin. Yang tertinggi ini, di bawahnya namanya ilmu yakin. Orang itu baru yakin kalau tahu ilmunya. Dan paling bawah orang itu baru yakin kalau melihat. Orang yang baru lahir kalau baru yakin kalau melihat itu adalah imannya sekelas hewan. Kalau contoh, misalnya dengan lagi naik mobil menuju Surabaya, misalnya mobil lewat tol menuju Surabaya, sambil nyetel radio suara Surabaya. Kalau yang biasa tol biasanya itu yang didengarkan suara Surabaya. Nopo karena suara Surabaya adalah radio yang paling valid untuk menyajikan informasi terupdate tentang lalu lintas malam Surabaya. Itu paling valid. Bukan nanti ceritanya suara Surabaya ngeprank, teman-teman. Suara Surabaya mesti valid. Ilmu yakin contohnya kan, dengan naik mobil di tol, di tengah perjalanan sampai Sidoarjo, kemudian suara Surabaya memberikan informasi. Karena suara Surabaya, penumpang dari Alang-Alang ke Surabaya, mohon jangan turun di Surabaya, turun di Sidoarjo. Kenapa? Karena ada kemacetan yang amat sangat panjang di Surabaya, di pintu tol Surabaya. Maka untuk menghindari macet, mohon yang arah dari mana keluarnya di Sidoarjo. Blokannya ini. Dengan keluar Surabaya, nopo Sidoarjo. Sidoarjo, nopo. Karena dengan ilmu yakin. Nopo ilmu yakin karena pun dapat informasi dari yang paling valid. Nopo itu suara Surabaya. Bukan ceritanya suara Surabaya ngeprank, bukan mesti valid ilmu dari suara Surabaya. Tapi gimana ceritanya kalau dengan ilmu yakin? Dengan ketika ada suara Surabaya menginformasikan, kemudian dengan ngomong, idiota,
tenanan tak delok sik. Nah, terus jenengan yang nonton turun Sidoarjo, lurus jenengan, baru sampai di Surabaya jenengan nemu beneran macet. Oh iya kita suara Surabaya benar. Itu namanya keyakinan yang paling rendah. Ibaratnya, kalau tanya, lebih valid nopo suara Surabaya nopo Al-Quran itu. Al-Quran. Sinten yang menyatakan pulau dan jenengan dulu pernah berkumpul di alam ruh. Allah melalui Al-Quran dari. Kok si orang sih bertanya? Memang iya Ustaz. Sama kayak tadi. Melalui suara Surabaya ada macam Jota. Ketika dinyatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, dengan tanya iya Ustaz. Kok berosok? Kok bukan rasa ini Ustaz? Apakah nunggu beneran nanti dengan ada pertanyaan tentang neraka itu? Neraka itu panas, panasnya berapa? 70 kali lipat dari panasnya api yang ada di dunia. Kemudian dengan bertanya, iya tak? Atau baik? Misalnya nonton, sama halnya dengan tadi di Surabaya, namun oh iya kita baru nyesel, kenapa nggak turun dari Sidoarjo? Padahal sudah ada informasi yang valid, tidak mungkin ngeprank, apalagi Al-Quran Karim. Quran yang menginfokan itu, yang membagi kita itu menjadi dua, Al-Quran Karim sebenarnya. Makanya kecenderungannya nopo, karena kita ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama jasmani, yang kedua ruhani, maka kebutuhan kita juga ada dua. Yang pertama itu kebutuhan jasmani, yang kedua kebutuhan ruhani. Maka kalau jenengan hari ini tidak boleh hanya memberikan nutrisi pada ruhani, pada jasmani, tapi juga pada ruhani. Contohnya Imam Al-Alusi dalam tafsirnya misalnya menyatakan, kenapa orang-orang itu senang dengan pantai, kenapa orang-orang senang dengan gunung, kenapa orang-orang senang, tidak usah ke situ lah, senang Jatim Park, senang musim angkut, sehingga malam tiap Sabtu Minggu macet. Nopo kok orang senang macet? Karena kita punya sisi jasmani. Jasmani itu senangnya dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata. Jasmani semuanya itu coban rondo, sih nggak nyambungan sama coban rondo. Melihat hijau-hijau. Kalau dengan pengen merenungkan warna yang disukai Nabi Muhammad, salah satu warna ini warna apa? Hijau, ya kan? Bertanya, apa hijau? Karena fitrahnya kalau dengan itu seperti hijau. Bahkan di surga itu gambarannya apa? Taman-taman. Nah, taman tidak mungkin taman warnanya kuning. Tidak mungkin taman kayak hijau, dedaunan, bunga-bungaan. Kalau tanya, kenapa? Karena fitrahnya. Kalau jenengan itu senang hijau-hijauan. Bahkan ini sampai ke Amerika. Kalau jenengan cek ke Amerika, ciri orang paling kaya di dunia ini adalah ketika di rumahnya ada kebunnya. Ya, kalau rumah pulau jenengan belum ada kebunnya, belum kaya belum. Coba bayangkan, kalau nggak konten, informasi contoh lain, gambaran surga itu. Soalnya orang di luar sana non muslim bertanya, ya kenapa surganya umat Islam kok? Memang kok tanaman, air yang mengalir. Kan rumusnya dalam Al-Quran ini. Kalau tanya, orang kaya, rumah orang kaya, ciri-cirinya kan semua. Terus nonton, ada airnya. Orang ngomong nih, rumahnya orang kaya, kolam renangnya, kolam ikannya. Nah kalau kita belum punya kolam renang dan kolam ikan, ya kaya. Nonton rumusnya, kan ada gambaran surga kalau nonton. Sampai hari ini dunia materialisme menyatakan orang yang paling kaya itu yang rumahnya ada unsur airnya, ada unsur tanamannya. Mesti yuk. Nopo karena secara jasmani pulau jenengan itu cenderung senang dengan motor-motor. Cuma kata Allah Subhanahu Wa Taala jangan cuma fokus untuk dandani jasmani. Toh pulau jenengan itu punya sisi ruhani. Gimana caranya untuk sisi ruhani itu? Surat Asy-Syams. Wa nafsin wa ma sawwaha. Nafsu jiwa manusia itu harus diapakan?
wa ma sawwaha, demi jiwa dan demi yang menyempurnakan jiwanya. Maknanya kalau terjemahan maka wa ma sawwaha itu apa? Sawwaha itu satu akar kata dengan sawaun, sama. Sama itu maksudnya apa? Harus seimbang. Jiwa demi jiwa dan yang menyeimbangkannya. Ulama tafsir memberikan makna apa maksud wa nafsin wa ma sawwaha. Maksudnya itu adalah dengan jiwa manusia yang terdiri dari dua unsur itu, maka harus diseimbangkan antara jasmani dan rohani. Inilah kerennya agama Islam. Kalau kasih contoh, agama lain, tadi tidak untuk mengkritik agama lain, bukan kita ingin merasakan betapa indahnya, betapa keren Islam. Ini tujuannya. Agama lain untuk menjadi orang yang dekat sama Tuhannya. Agama lain juga meyakini bahwa manusia terbagi dua, jasmani dan rohani. Cuma bedanya dengan Islam, agama di luar Islam itu harus membuang salah satunya untuk dekat dengan Tuhan. Berapa contoh? Dalam agama Buddha, untuk mencapai spiritualitas yang tinggi, menurut semerap istilahnya apa? Untuk mencapai spiritualitas yang tinggi, misalnya Bante, kiainya orang Buddha, kiainya orang Buddha itu tidak boleh sedikit pun punya keinginan duniawi, tidak boleh. Kenapa? Karena menurut ajaran Buddha, kalau dia punya keinginan duniawi, berarti dia tidak bisa mencapai kesempurnaan rohani. Berapa contoh? Jadi wonten tentang TV Dharma, kalau buatan sengaja ketika melihat TV Dharma itu lagi ada kiainya orang Buddha yang sedang menjelaskan hal ini. Menurut ajaran Buddha ketika itu, si Bante menjelaskan, saya sebagai Bante, ketika saya pergi ke rumah orang, saya tidak boleh punya keinginan, nggak boleh. Misalnya, si Bante sedang diajak ke rumahnya pagi-pagi, belum sarapan. Bante, ayo ke rumah sarapan dulu. Misalnya si Bante sampai ke rumahnya, kemudian di dalam hatinya dia terbersit, kali ini mana ayam goreng? Misalnya makan. Dan ternyata beneran keluar ayam goreng. Ayam goreng itu menjadi haram bagi. Kenapa? Karena dia berangkat dari keinginan jasmaniannya. Tidak boleh. Harus jenengan hadir ke MMS. Nah, kalau tadi jenengan mau hadir ke majelis taklim ini, kemudian dengan mikir minyak goreng. Misalnya. Pada teman-teman sebelumnya buatan minyak goreng itu banyak. Belum merasa ini tidak apa-apa. Makanya kalau sengaja ini buatan lirik-lirik, khawatir ini jadi materi. Misalnya, kalau itu yang ini, jenengan hadir ke majelis taklim ini, kemudian mikir minyak goreng. Dan beneran dong minyak goreng. Dalam ajaran Buddha, minyak goreng menjadi haram bagi kita. Nopo karena dengan punya keinginan. Alhamdulillahnya Islam boleh melarang. Ya, tapi kayak boleh langsung dengan mikir ngotot terus. Anak ayam goreng, anak minyak goreng, anak telur, kambing, anak angan-angan, boleh nopo. Emang Islam melarang dengan ngangun ini apa bahasa Indonesia? Mengharap. Yang salah adalah dalam agama Islam. Ketika dengan mengharap, kemudian nggak dapat, lalu dengan nyuri, lalu salah. Tapi kalau dengan cuma mengangan-angan, mengharap, boleh apa? Kalau sering ngomong ke mahasiswa saat ini aneh-aneh, gitu. Nopo harapannya, apa cita-cita? Cita-citanya mahasiswa saat ini aneh-aneh. Nopo cita-citanya? Menikah dengan sinten lah, orang Korea lah, belum seberapa sinten ini, sinten lah, Limin pun zaman dahulu kan, zaman kalau masih kecil Limin, tadi pun buatan terkenal, apa lah, Taehyung, kalau bukan salah Taehyung, ya apa lah, kalau sering bayangnya namanya, anak, coba kalau bayangkan, lari-lari saat ini di mahasiswa ini, senangnya apa? Mengharap nikah sama Taehyung, mau sinten lah. Bukan masuk akal, tapi apakah salah? Bukan salah, bukan apa-apa. Hanya angan-angan, hanya pengen toh. Ya bukan apa-apa, jangan pengen nopo, bukan apa-apa. Tidak dilarang dalam agama. Kenapa? Wa nafsin wa ma sawwaha. Allah itu minta
antara dua tadi itu, antara jasmani dan rohani, bukan dibunuh salah satunya. Pastor misalnya, atau suster-suster dalam agama Kristen, untuk mencapai predikat tertinggi apa yang harus dilakukan? Salah satunya, nggak boleh menikah. Nggak boleh menikah. Karena kalau engkau menikah, engkau memberikan makan kepada jasmaninya, sehingga engkau tidak bisa mencapai kesempurnaan rohani. Makanya, apakah Islam mengajarkan ini? Oh, ada 3 orang sahabat datang ke Rasulullah, menyatakan, ya Rasulullah, saya tidak mau menikah. Apa jawabannya Muhammad? Saya Rasulullah, saya utusannya Allah, yang paling dekat sama Allah. Saya menikah ya Rasulullah SAW. Ada yang kedua, ya Rasulullah, saya mau di masjid tok, sholat terus 24 jam. Apa jawabannya Muhammad? Saya Rasulullah, saya utusannya Allah, yang paling dekat sama Allah. Saya sholat, saya istirahat, saya mencari nafkah, dan sebagainya. Islam mengajarkan apa? Wa ma sawwaha, yang seimbang kedua-duanya. Yang ketiga yang datang dari Muhammad menyatakan apa? Ya Rasulullah, saya mau puasa tiap hari. Apa jawabannya dari Muhammad? Saya Rasulullah, saya yang paling dekat sama Allah. Saya puasa, kadang enggak, kadang puasa, kadang enggak. Itu jawabannya Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Ini yang dimaksud wa nafsin wa ma sawwaha. Karena dalam diri manusia itu memang punya 2 potensi itu. Yang kadang-kadang keduanya itu kontradiktif. Seberapa kontradiktif? Bertolak belakang. Satunya jasmani, satunya ruhani, dan dua-duanya kebutuhannya berbeda. Kalau tanya, nopo makanannya jasmani? Makanan air, leo, buah, mie, nasi. Tapi khawatir kalau ada yang jawab beras. Khawatirnya pulau makan takut ada yang jawab. Memang makan beras, nasi, nopo dan macam-macam. Kebutuhan rohani nopo? Taklim, ngaji, Al-Quranul Karim. Sama apa beda? Kebutuhan mah beda, nutrisinya beda, makanannya beda. Sehingga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk urusan jiwa yang punya 2 unsur ini, dua-duanya harus dikasih makan. Gak cukup dengan cuma ngaji tok, gak minum, gak makan, bukan hidup ya kan? Karena dua-duanya harus ada. Bahkan sebelumnya, sebelum ayat ini, kalau kutip di sini, surat Asy-Syams ya, wasyamsi wa duhaha sampai yang ke-6. Niki saking kerennya, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking kerennya surat ini. Surat ini memiliki 7 sumpah. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. Tidak ada di surat lain yang sampai Allah bersumpah 7 kali. Maksimal Allah bersumpah cuma 2. Ada 1, wal asri, demi masa. Habis itu baru sumpah lagi, innal insana lafi khusr. Wadduha wal-laili idza saja, demi waktu duha, demi malam yang gelap gulita. Mantul niku? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pun boten wonten sumpah lagi. Di surat ini Allah bersumpah 7 kali. Yang kata para ulama tafsir, sumpah pertama dan ke-6 itu mewakili sumpah yang ke-7. Coba dengan kalau ngecek. Yang pertama itu wasyams, demi nopo? Matahari. Yang kedua, kalau bahas ini deh, kalau sekedar yang pendek-pendek. Wasyams demi matahari, wal qamar demi bulan. Matahari dan bulan kontradiktif nopo boten? Beda. Matahari munculnya siang hari, bulan munculnya Malam hari. pernah boten matahari dan bulan muncul bersama? Boten. Oke, karena dua-duanya berbeda. Sama kayak nopo? Jiwa manusia ada jasmani, ada rohani, yang keinginannya berbeda. Yang pertama. Sumpah yang ketiga, wan nahar, waktu siang. Yang selanjutnya, wal lail, siang dan malam sama apa beda? Beda. Yang ke-5 dan ke-6, was sama, langit, wal ard, bumi. Langit dan bumi sama apa beda? Beda. Untuk menunjukkan jiwa manusia itu sama kayak tadi loh. Ada syamsnya, ada qamarnya.
ada naharnya, ada lailnya, ada arabnya, ada samaknya, ada arabnya. Untuk menunjukkan manusia itu harus seimbang kedua-duanya. Kalau hanya salah satu, mau dengan bayangkan. Kalau hanya ada matahari, buatan-buatan bulan, enak kamu buatan hidup di dunia ini. Nah, enak. Kalau cuma siang toh, buatan-buatan malam ini, enak kamu buatan. Buatan enak. Kalau hanya ada langit, gak ada bumi. Buatan enak. Allah akan surah ayat lain, surah Al-Qasas. Ini sindiran Allah Subhanahu Wa Taala. Sami dengan di YouTube ini wonten program namanya What If. What If itu bagaimana jika. Tapi yang What If itu tidak berangkat dari Quran, berangkatnya dari sains. What If itu bagaimana jika setiap hari itu siang terus. Ya apa kehidupannya. Dan sama kayak ini Allah berfirman, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah." Coba pikir kata Allah Subhanahu wa taala. Seandainya jika Allah itu menjadikan setiap hari itu malam terus sampai hari kiamat. Jangan bayangkan. Allah ngajak kita mikir. Seandainya Allah itu membuat malam itu malam terus setiap hari sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Emang siapa yang bisa selain Allah itu yang bisa mendatangkan cahaya sehingga bukan malam terus, bukan siang nih. Siapa yang bisa mendatangkan cahaya itu selain Allah Subhanahu wa taala? Coba jangan bayangkan kata Allah. Seandainya tiap hari itu malam terus gak ada siang. Yuk ngopo kehidupan ini kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah yang mendatangkan cahaya sehingga tidak ada malam, ada siangnya juga? Apa atas mau? Emang sana enggak dengar itu? Allah melanjutkan. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Coba juga bayangkan, pikir kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah itu menciptakan atau menjadikan setiap hari itu siang terus sampai hari kiamat, wonten maleme. Man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fihi. Siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan malam sehingga sampean bisa istirahat? Coba bayangkan kalau tiap hari itu siang terus, ngaji terus nyata jenengan. Bonditan 24 jam. Dia rokok. Lalu bisa 24 jam. Bukankah itu adalah rahmat Allah dikasih malam sehingga jenengan bisa istirahat, dengan bisa santai. Pagi pun capek dari duit, malamnya dikasih malam oleh Allah. Dan taskunun, sukun itu dim, sukun itu taskunun. Makanya sakinah dalam rumah tangga, sakinah itu ketika sudah sukun. Sukun, nopo sukun itu pun buat lirik kanan kiri ini sakinah. Makanya dalam dunia pernikahan tidak boleh cuma sakinah, harus mawaddah dan rahmah. Nopo karena sakinah itu sementara. Suami dan istri tidak lirik kanan kiri berapa lama? Paling banter 5 tahun. Paling banter. Wonten yang baru nikah sebulan baru nikah lirik. Sukun niku napa pun? Sukun niku pun namanya sukun. Dari sukun. Kalau jadi kira Sari Hidayat. Sari Hidayat itu sempat diundang satu rumah dikasih buah sukun. Ceritanya ini dikasih buah sukun, kemudian dibilang ke saya, Ustaz, ini sukun. Kalau bukan, ini bukan sukun. Sukun itu ketika diam di mana, di atas pohon. Sukun namanya. Lah kayak Sari Hidayat nih, buatan mawon Sari Hidayat. Kalau sudah jatuh ke bawah berarti kasroh. Kasroh. Ketika sudah digoreng dan dibuka, makan. Jadi ini bukan sukun. Buatan mawon. Sukun itu makanya diam. Buatan lirik-lirik mana sakinah itu. Apakah ada itu? Bukankah Allah yang mendatangkan malam sehingga kalian sukun, kalian tenang, kalian diem, kalian istirahat. Makanya malam ini digunakan untuk istirahat. Kalau sering kritik menggunakan ayat ini kepada teman-teman mahasiswa keluar dari luar negeri, dari Mesir misalnya. Karena di Mesir itu kebalik. Di Mesir itu malam itu hidup. Orang Mesir itu kalau malam wah hidup. Kalau pagi mati. Kalau pagi ini apa? Jadi di Mesir itu tempat wisata tidak seperti di Indonesia. Indonesia tempat wisata jam 10 baru buka.
Di sana jam 2 mayoritas baru buka. Nopo karena dari pagi sampai zuhur manusianya tidur. Orang sana nih, kalau ini Allah nih ya'tikum bilailin taskununa fi, malam minggu disuruh tidur sampean kok belum sudah sering guyonin aja Mesir. Ya malam bagi kita itu bukan malam sampai jam 12, di atas jam 12 bagi kita malam. Kita mau kalah mereka nih. Menurut mereka definisi malamnya berbeda. Kemudian Allah menutup dengan apa? Wa min rahmatihi, dan atas rahmatnya Allah, atas kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, ja'ala lakumul laila wan nahar. Allah nyiptain dua-duanya. Kalau tadi dulu kalau jangan mikir, gimana seandainya malam terus hari kiamat? Gimana kalau siang terus hari kiamat? Rahmatnya Allah, kasih sayang Allah kepada kulanya, Allah nyiptain dua-duanya. Allah kasih siang, Allah kasih malam. Untuk apa? Malam litaskununa fi, untuk sampai bisa ada waktu untuk istirahat. Dan siang untuk apa? Walitabtaghu min fadlih, agar kalau siang sana ada waktu untuk mencari rezeki, mencari nafkah, mencari fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Dan la'allakum tashkurun, biar kalian syukur. Sampai baru lihat malam sama siang mau sakit kalau dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini ya Allah, coba bayangkan. Bukan malam, ya Allah, atau ya Allah bayangkan, bukan siang, ya Allah, kehidupan. Jalaluddin Rumi, salah satu penyair di dunia Islam yang sangat keren. Kata Jalaluddin Rumi, dulu langit dan bumi itu menjadi satu, sebab sesuai dengan Quran. Kemudian keduanya berpisah. Fafataqnahuma, keduanya kemudian berpisah. Cuma sesuatu yang awalnya satu kemudian berpisah, ada keinginan untuk bersatu kembali. Langit dan bumi karena tarot pada dalam Al-Quran dulunya satu, fafataqnahuma, karena Allah memisahkan keduanya. Cuma berpisahnya langit dan bumi itu menimbulkan kerinduan yang amat sangat besar, karena langit kan bertemu dengan bumi. Menurut bumi, kalau ini dalam Al-Quran, kata bumi, hujan, kalau sastrawan keren ya, hujan itu tanda kangennya langit pada bumi. Gimana responnya bumi? Ketika langit menangis dengan hujannya, maka bumi menerima tangisan itu. Karena bumi menerima tangisan itu, lahirlah bunga-bunga, lahirlah pohon-pohon. Apa maksudnya? Bukankah kalau dua-duanya ada langit, ada bumi, kehidupan akan muncul? Bukankah kalau ada siang, ada malam, ada keberlangsungan hidup yang terus ada? Bukankah kalau ada matahari dan bulan, langsung hidup semuanya akan terus ada? Itu menunjukkan apa? Allah sudah menciptakan semua di alam semesta ini, termasuk diri kita, dengan keseimbangan yang harus kita seimbangkan antara keduanya. Sehingga Allah kemudian memberikan peringatan bagi kita. Kenapa peringatannya Allah? Karena kita punya dua sisi. Yang pertama sisi jasmani, yang kedua sisi ruhani. Yang biasanya sisi jasmani diwakili dengan nafsu. Jasmani biasanya diwakili oleh nafsu, sedangkan ruhani diwakili oleh hati. Biasanya kalau sudah ngomong begini menjadi dua, Allah melanjutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini yang dimaksud dua potensi dalam diri manusia. Tidak hanya dibagi manusia menjadi jasmani dan rohani, tapi Allah menanamkan pada diri kulonnya ada dua potensi. Pertama potensi baik, yang kedua potensi buruk. Nopo potensi buruknya? Fujur namanya. Fujur, potensi buruk. Potensi baiknya apa? Takwa. Yang keduanya ini pun kalau miliki semuanya, kalau jangan miliki ini, punya fujur, punya takwa. Semenjak kapan? Semenjak kita lahir. Makanya kalau dengan punya anak kecil, kemudian wonten syariah sunnah untuk diapakan anak yang baru lahir, akikah. Nopo apa harus diakikahi? Nopo? Tidak tahu ya, makanya belum undang. Ya. Nopo? Karena kita mengakikahi anak kita sebagai komitmen. Komitmen nopo? Fujur niku adalah wakil dari nafsu hayawaniyah. Potensi buruk nafsu yang biasanya dikaitkan dengan nafsu hewan. Sehingga
komitmen orang tua untuk menyembelih hewan dalam akikah itu menjadi komitmen bahwa saya ingin menyembelih potensi fujur dalam anak saya itu. Potensi fujur itu adalah nafsu hewani, sehingga simbolnya berupa apa? Yang disembelih hewan. Sehingga yang saya sembelih dia dengan akikah ini sebenarnya niatnya adalah apa? Saya ingin menyembelih potensi buruk anak saya ini, potensi fujur anak saya ini, karena Allah memberikan potensi duanya, ada potensi baik, potensi buruk. Sehingga agar potensi buruk itu tidak berkembang, diberilah simbol penyembelihan akikah sebagai komitmen orang tua itu agar menyembelih potensi fujur dari anak yang baru lahir. Maknanya di situ sebenarnya. Mungkin dengan benar, Ustaz, pun tak akikoi, pun pulau akikoi, kok saya pancet Ustaz? Ada lelek, pancet akhlaknya gak hati. Kan pun boleh sembelih. Yang dengan sembelih itu hewannya, bukan fujurnya. Fujurnya itu masih ada. Berarti kalaupun di akikah ini dengan niatnya menyembelih potensi fujur, setelah itu sembelih terus sampai dia dewasa. Bukan berarti di akikah itu setiap tahun, bukan. Maksud sembelih terus. Maka untuk mengurangi potensi fujur, dengan harus sediakan lingkungan yang baik, sediakan sekolah yang baik, sediakan teman yang baik, sediakan semuanya arahkan yang baik. Itu cara menyembelih fujur itu tidak hanya dengan simbol menyembelih hewan, tapi setelah disembelih hewan, komit orang tua itu setelah ini karena sampean punya potensi fujur, tak sediakan lingkungan yang baik, tak sediakan teman yang baik, tak sediakan pondok pesantren yang baik. Itu cara-cara untuk menyembelih potensi fujur dalam diri keluarga, diri anak-anak kita semua. Karena kita punya dua ini. Karena fujur itu sifat hewani dan takwa adalah sifat malaikat. Cuma pertanyaannya yang membedakan antara kita dengan agama lain, kalau kasih pertanyaan, kalau kasih merah-merah ini, apakah semua keinginan nafsu harus dibuang? Boten, itu jawabannya. Beda dengan yang tadi sebutkan. Keinginan nafsu tidak boleh dibuang semuanya. Kenapa contoh keinginan nafsu? Contoh keinginan nafsu makan, makanya namanya nafsu makan. Mungkin apa betul? Makan itu butuh nafsu. Kalau jangan bosan punya nafsu makan, sakit benar. Apakah nafsu makan harus dibuang? Boten. Tidak semua nafsu harus dibuang, tapi ini ada contoh. Gimana kalau potensi buruk kita itu terus kita berikan nutrisi? Apa yang terjadi jika unsur jasmani saja yang dikasih nutrisi? Apa yang terjadi? Surah Al-A'raf, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha. Kalau dikasih makanan jasmani itu, dia memang punya hati, cuma hatinya itu tidak bisa dipakai. Istilah lainnya, hatinya mati. Nopo kok hatinya mati? Karena hatinya boten pernah dikasih nutrisi. Dengan hanya kasih nutrisi jasmani, memang tok gak tau memang jasmani, dia hatinya mati. Ini yang dimaksud lahum qulubun la yafqahuna biha. Nanti efeknya panjang. Kalau hatinya pun boten ada dikasih nutrisi, apa yang terjadi? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Memang punya mata, tapi karena hatinya sudah mati, matanya tidak bisa digunakan untuk melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Punya mata, tapi tidak dipakai untuk melihat. Walahum adanun la yasma'una biha. Punya telinga, tapi tidak dipakai untuk mendengarkan ilmu. Ketika ada Ustaz menjelaskan, Ustaz, udah mari bosan, pengen dan untuk misalnya dari mana punya telinga, kenapa efeknya itu? Karena lahum qulubun la yafqahuna biha. Hatinya bukan dipakai, hatinya tidak pernah dikasih nutrisi, tidak pernah dikasih makanan. Kasih makanan cuma jasmani toh makan terus. Dan kebutuhan jasmani itu kuat sekali. Sekali dia dikasih makan kurang terus.
Sekali dikasih makan, kurang terus. Coba jangan bayangkan, Menkominfo, Menteri Komunikasi dan Informatika di Indonesia, kalau dengan baca data, nomor datanya, setiap hari selalu Menkominfo, Menteri Komunikasi setiap hari selalu memblokir, mohon maaf, situs-situs pornografi setiap hari. Satu ditutup muncul 100, dua ditutup muncul 200, terus motor, saking nomornya. Karena ternyata situs-situs seperti itu adalah yang paling banyak diminati oleh manusia seluruh dunia. Maupun itu nafsu ketika ingin dapat satu, pokoknya menarik, lanjut terus. Makanya perintah Quran itu berkaitan dengan zina, bukan jangan berzina, bukan, tapi perintahnya jangan dekat-dekat. Betapa kerennya Quran menyatakan untuk zina bukan jangan coba, jangan dekat-dekat, karena sekali sama mendekat sama dengan ketagihan terus. Yang jarang kita sadari, tidak hanya kemaksiatan, kebaikan juga candu. Itu jarang kita sadari. Kebaikan itu sebenarnya mirip, tanda kutip, mirip dengan kemaksiatan. Kalau kemaksiatan bikin candu, sebenarnya kebaikan juga bikin candu. Ini kan biasa sodako. Lama-lama terus dengan bukan sodako. Apa yang terjadi? Bukan enak. Candu kebaikan itu. Kulino dengan senyum. Orang-orang dengan ada masalah di belakang, kemudian nggak senyum. Apa yang terjadi? Ada sesuatu yang bilang, kok senyum? Nopo, karena dengan pun terbiasa senyum. Kebaikan ini kalau kemaksiatan nyandu, membuat candu, kebaikan juga bikin candu. Itu yang jarang kita rasakan. Kalau kita belum merasa candu terhadap kebaikan, berarti ada yang kurang dari diri kita. Berarti ada yang harus diperbaiki dalam diri kita. Ojo. Jangan-jangan kebaikan kita bukan berada dari hati kita. Kita sedekah karena ada orang yang lihat, jangan-jangan, sehingga kita tidak ingin sedekah terus. Kalau sesuatu itu kebaikan berada dari hati, mesti kita akan terus pengen. Terbiasa kita senang dengan majelis ilmu. Ketika majelis ilmu libur, senang dengan harusnya dengan candu kebaikan itu. Ketika libur, mas tabu, masih orang limo, mas bismillah. Mau nanti coba, nombok karena pun candu. Sesuatu yang pun terbiasa, kebaikan khususnya, dia akan menjadi candu. Tapi kalau kita terus memberikan nutrisi pada jasmani kayak tadi, tidak hanya menjadi hati kita menjadi mati, tapi ulaika kal an'am. Kalau orang cuma ngasih makan jasmaninya toh, mikirin mana toh, mikirin nafsu hubungan suami istri toh, ulaika kal an'am, kayak apa? Kayak hewan. Pun persis. Nopo yang dipikir hewan nopo? Makan. Minum, hubungan suami istri, hubungan lawan jenis, bukan seberapa kalau bukan saya mikir, oke. Yang dilakukan laki-laki, yang dilakukan hewan makan, minum, hubungan, makan, minum. Pun makan awam. Kalau ada manusia modern yang makan awam, kan percis kalau katakan percis kayak hewan. Bahkan Allah menyatakan balhum adall, bahkan jauh lebih hina daripada hewan. Mungkin dengan pernah merasa lebih baik sintan manusia atau hewan? Oh iya dong. Kalau jangan ada yang bilang lebih baik hewan, wah bahaya ini. Lebih baik manusia. Cuma Allah menyatakan ada orang yang kayak hewan, bahkan jauh lebih jelek daripada hewan. Kalau contoh, jadi kita kurang yang amat sangat kuat bagi kolonial. Kalau kita jarang memperhatikan potensi baik dalam diri manusia, potensi buruk mau yang kita cek. Nomor ini, kalau jangan tahu surah Al-Adiyat, kuda perang wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naf'a fa wasatna bihi jama'a. Ini kan ceritanya ada kuda perang yang jumlahnya kalau nama tafsir tidak sampai 10, kurang lebih 10, yang berlari dengan cepat sampai ngos-ngosan, fal muriyati qadha, sampai memunculkan api-api yang menyala.
Saking nopo, saking cepet udah perang ini. Mereka kemudian menyerang waktu subuh. Pawasat Nabi di jamaah, bahkan mereka itu menyerang ke tengah-tengah pusat tempat musuhnya. Bertanya, kenapa kok bisa kuda ini seberani sampai nyerangnya boten di waktu yang malam ketika orang tidur, boten nyerangnya di waktu ketika orang sudah bangun. Kenapa seberani itu? Kenapa si kuda itu juga langsung nyerangnya ke pusat senternya, boten diserang dari pinggir-pinggir tapi langsung ke pusatnya? Nopo, kata orang nama tafsir, karena kuda ini setia sama tuannya. Karena dia mau disuruh oleh tuannya. Kata tuannya langsung di situ, langsung dia mau. Pertanyaannya, kenapa kuda ini mau urusan? Jawabannya adalah karena kuda itu dikasih makan sama tuannya. Saya disuruh ngapain? Mau dia. Kados burung merpati, mana cek burung merpati itu, dengan lempar mana awan, pun lempar awan. Dengan sudah bikinkan rumah, dengan kasih makan tiap hari, terus dengan lempar bagus, mana? Balik mana? Nopo. Karena dia setia pada orang yang merawat dia, sehingga disuruh ngapain aja dia mau. Masih ingat di Jepang wonten anjing Hachiko, ya namanya Hachiko ini, yang sampai menunggu di depan pintu kereta api. Sampai dia kena salju, menunggu tuannya. Saking setianya sampai dia meninggal, menjadi monumen di Jepang. Anjing paling setia. Hewan ini setia karena nopo, karena dia dikasih makan. Terus hewan yang enggak ada, kucing. Dia kasih kucing makanan sisa-sisa. Terus dikasih pizza, dia kasih sisa-sisa. Kepalanya ikannya dengan enggak mau, tulangnya bekas dengan itu. Jangan kasih aja tiap hari. Apa yang dilakukan dia? Ikut dia, setia dia sama jenengan. Itu hewan. Ulama tafsir kemudian memberikan kalimat yang amat sangat menusuk hati kita. Nopo katanya, bukankah Allah ngasih kita semuanya sebarangkali? Allah ngasih kita makan, Allah ngasih kita tempat tinggal, Allah ngasih kita rezeki yang tidak pernah selesai-selesai. Allah ngasih semuanya. Kalau hewan tadi, kucing bisa setia karena nopo? Karena makanan bekas. Bukan Allah tidak pernah ngasih kita sesuatu yang bekas-bekas. Semuanya baru. And yet kita itu ketika dipanggil oleh Allah ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabannya? Aku tak bisa. Terus dengan merasa dengan jauh lebih hebat daripada hewan yang boten. Hewan sesetia itu karena Allah dikasih makan, walaupun makanannya makanan sisa-sisa. Allah boten nate ngasih kula dengan makanan sisa, tapi kita tidak pernah setia sama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kurang ajar pula seandainya Allah bukan Rahman dan Rahim, seandainya Allah bukan Rahman dan Rahim, ketika Allah pun ngasih dengan A, ngasih dengan B, ngasih rezeki yang tidak pernah bersudah, Allah manggil Allah ngapain Gusti? Terus Allah kayak gimana? Kalau saya kasih contoh ini, misalnya jenengan punya tetangga, tiap hari ngasih jenengan 1 M, tiap hari. Misalnya, kayak gua nggak usah cuma pikirkan, dengan contoh, misalnya dengan punya tetangga, tiap hari ngasih 1 M. Misalnya di hari ke-10 orang yang ngasih jenengan 1 M ini punya telepon jenengan, Mbak, aku butuh bantuan. Iki lho, aku motor. Lutut kula ya lu tolong kok sampun aku. Mau dong begini. Mau. Coba. Action, mau dengan langsung. Tiap hari 1 M. Kalau balik, misalnya yang tetangganya 1 M. Kemudian jangan dibutuhkan. Bu, ngapunten. Nyuwun tolong kok, ini duit 1 juta. Kemudian jangan ngomong, punten. Kira-kira besoknya dikasih lagi punten. Punten, matur nuwun. Napa karena jenengan bukan Allah Subhanahu wa taala. Coba jenengan bayangkan, kalau jenengan ini kayak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kayak jenengan yang suka ngasih tapi ketika dibutuhkan sama bilang saya orang kerjaan dia, apa gimana? Saya mantan,
Bukankah Allah Maha Rahman, Maha Rahim? Bukankah Allah bisa stop semua rezeki yang diberikan kepada kita? Amat sangat bisa. Kenapa kita tidak pernah bisa setia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita merasa bahwa kita itu lebih baik daripada hewan. Bukankah hewan jauh lebih setia daripada manusia kepada Tuhan? Dan orang yang hanya memanfaatkan jasmaninya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh lebih kurang ajar daripada hewan. Bahkan di sini kalau kasih contoh, orang yang keterlaluan lebih hina daripada hewan. Contohnya ada dua, satu mau gak cukup nanti waktunya. Yang pertama nopo, Fir'aun. Keterlaluan nopo, bahasa Al-Quran keterlaluan itu biasanya toho. Innahu toho, idhaba ila Fir'aun innahu toho. Saking keterlaluannya terus memberikan makanan pada jasmani. Apa yang dilakukan Fir'aun? Sampai ngaku Tuhan. Keterlaluan, ngaku Tuhan. Ngaku sama kayak Tuhan. Nopo kata Fir'aun. Cerdas Fir'aun ini, pemintar. Ketika Nabi Musa ngomong, emang bisa apa Tuhanmu? Kata Fir'aun. Tuhan saya bisa mematikan, bisa menghidupkan. Kenapa jawabannya Fir'aun? Oke, aku ya bisa. Kata Fir'aun, datangkan dua orang kepada saya. Satu orang tak bunuh, satu orang tak hidupkan, tak biarin. Sama kayak Tuhan namanya. Kata Fir'aun, cerdas dia. Jangan mikir dengan iya, kok bisa Fir'aun? Lo pintar memang Fir'aun. Walaupun nanti India tidak bisa menjawab pertanyaan dari Musa. Itu bukti nopo, dia orang yang terus memberikan nutrisi pada jasmani. Yang kedua, contoh yang kedua, tetap di surah Asy-Syams, kadzabat Tsamud bitoghwa. Toghwa juga mendustakan kalimat-kalimat Allah, mendustakan ajaran yang dibawa oleh nabinya. Sinten? Kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini sinten? Kaumnya Nabi Saleh yang diadab oleh Allah. Di mana tempatnya Nabi Saleh dan kaum Tsamud? Tempatnya di Madain Saleh. Yang Madain Saleh itu sekarang berada di dalam lingkup Al-Ula. Kalau dengan sebenarnya nanti lagi ramai Umroh plus Al-Ula. Nah, Umroh plus Al-Ula. Padahal Nabi Muhammad SAW menyatakan jangan pergi ke Madain Saleh. Kalaupun misalnya lewat, cepat-cepatlah. Bahkan ketika sahabat itu mengambil air dari sumur Madain Saleh, apa kata Nabi Muhammad? Buang air itu. Ketika ada orang yang sahabat mengambil air kemudian mengaduk adonan roti, apa kata Nabi Muhammad? Tumpahkan itu. Kenapa? Karena saya masih melihat bekas-bekas adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di Madain Saleh. Walaupun hari ini Saudi Arabia sudah membuka Al-Ula itu sebagai destinasi wisata. Tadi makanya wonten umroh plus Al-Ula. Cumanya Al-Ula dan Madain Saleh itu satu tempat yang berbeda. Kalau dibahas Al-Ula dan Madain Saleh. Jadi Madain Saleh tempatnya kaum Tsamud itu ibarat ngetan kalau di Malang Raya. Nah, Malang Raya, wonten Kabupaten Malang, wonten Kota Malang, wonten Kota Batu. Nah, dari gerbang masuk Al-Ula, Madain Saleh itu masih sekitar 20-an kilo. 20 sampai 23 kilo dari masuk Al-Ula. Nah, kalau seandainya plus Al-Ula itu hanya masuk Al-Ula tidak Madain Saleh, bukan apa-apa. Makanya harus dengan pastikan. Tapi kalaupun lewat Madain Saleh, pastikan cepat-cepat. Ya, tidak berlama. Masalahnya saat ini kalau orang umroh itu pun dari selfie masih Madain Saleh. Rasulullah memerintahkan kalau lewat Madain Saleh itu cepat-cepat. Bahkan sudah jangan ngapain kalau di situ. Cuma kalau ke Al-Ulanya buat ngomong-ngomong ibarat kayak di Malang Raya itu, jadi memang istilah di kalangan ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan kalau yang ketat sampai hari ini jangan. Ada yang menyatakan boleh asalkan tidak diam dalam waktu lama. Ini memang beda-beda pendapatnya. Tempatnya di situ, kaum Tsamud. Apa contoh kaum Tsamud tokoh berlebih-lebihan itu? Karena kan kisahnya kaum Tsamud itu ngapain? Ketika diutus Nabi Saleh, kaum Tsamud bukan percaya kepada Nabi Saleh. Apa kalimatnya kaum Tsamud? Kata kaum Tsamud, kalau sampeyan beneran Nabi, maka bisa ndak sampeyan itu melahirkan unta dari batu? Bisa enggak? Kata kaum Tsamud. Ternyata atas izinnya Allah, mukjizatnya Nabi Saleh bisa memukul batu, kemudian batunya terpecah dan muncullah unta.
Dan singkatnya, setelah unta itu ada, di situ ada sumur di Madain soalnya di kotanya itu ada sumur. Yang kemudian karena ada unta ini dan unta ini dibutuhkan susunya untuk memberi makan kaum Tsamud, maka air itu tadi diapakan? Dibagi menjadi satu hari yang minum adalah manusia, satu hari yang minum adalah untanya. Nah, qotullah yang dimaksud dalam surah Asy-Syams ini untanya, jadi sehari manusia, sehari unta, sehari manusia, sehari unta. Dan Nabi Soleh sudah dibilang sama kaum Tsamud dan mereka semua sepakat. Kenapa? Karena nanti ketika unta itu kenyang, dia bisa diperah susunya untuk diminum oleh kaum Tsamud. Tapi lama-lama namanya manusia punya potensi buruk tadi itu. Merasa apa? Merasa kurang terus. Karena sifat buruk manusia itu salah satunya adalah merasa kurang terus. Sedangkan agama mengajarkan jangan merasa kurang terus. Biasanya manusia itu merasa kurang. Wonten cerita salah satu kiai yang menceritakan ada orang miskin duduk di pinggir jalan, ada orang kaya lewat, kasih duit dia orang kaya itu orang miskin itu kasih uang 10.000 lah. Kata si miskin, kenapa saya sama yang saya mau kasih duit? Udah sama kan miskin. Karena tidak punya uang, duduk pinggir jalan, tak kasih uang lah. Si miskin kemudian tanya, sebentar, saya tanya, sampean kaya? Iya, saya kaya. Sampean punya uang berapa? 1 M misalnya, okay? Saya punya uang 1 M, kurang apa enggak? Ya, saya kurang 1 M. Oh, berarti sampean miskin, ini duit sampean. Kata dia, kenapa? Saya miskin, tapi saya tidak merasa kurang dengan apa yang saya miliki. Makanya mungkin ada orang kaya tapi miskin, ada orang miskin tapi kaya. Kapan orang miskin itu merasa bilang kaya? Ketika dia merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Itu hakikat orang kaya. Orang kaya itu adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang dia miliki, karena meyakini itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kemudian ketika dia punya duit itu sudah bekerja. Ya wes kan saya sudah merasa cukup. Ya wes turun aja dan tetap mencari nafkah, itu tetap wajib namanya mencari nafkah. Itu yang dilakukan oleh kaum Tsamud. Apa yang dilakukan kaum Tsamud kemudian? Karena dia dikendalikan nafsunya, potensi buruknya, apa yang dilakukan? Orang-orang Tsamud kemudian berpikir, oh, kita ini sehari minum air sehari, dan goro-goro untung minum. Ben kita, biar kita minum terus, maka satu-satunya cara adalah untanya harus kita sembelih. Padahal janjinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bukan untanya Nabi Saleh, sebutannya naqatullah. Itu untanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diapa-apakan. Ini unta suci, tanda kutipnya, kan? Itu untanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diapa-apakan. Karena dari situ sampean menyatakan bahwa sampean akan beriman pada Allah. Ini mukjizatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti singkat cerita ketika dipotong oleh salah seorang kaum Tsamud yang namanya Qidar bin Salif yang menyembelih Nabi Muhammad dalam satu hadisnya bertanya pada Sayyidina Ali, "Ya Ali, tahukah engkau siapa manusia paling buruk di dunia ini?" Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paham. Pada Sayyidina Ali, siapa ya Rasulullah manusia paling buruk? Yang pertama adalah Qidar bin Salif yang memutilasi untanya Nabi Saleh atau untanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia paling buruk, ashqaha yang maksudnya Asy-Syams, yang paling buruk manusia itu Qidar bin Salif. Dan yang kedua, yang paling buruk manusia adalah orang yang akan membunuhmu nanti, yakni Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali nanti. Itu sampai dikategorikan orang yang paling jelek di kalangan manusia. Kenapa? Karena dia karena dia togo, karena dia terlalu berlebih-lebihan dalam dalam memberikan nutrisi pada ruhaninya. Kalau nanti kita ingin simpulkan sebenarnya bagaimana? Sebenarnya nafsu itu adalah manifestasi jasmani dan hati adalah manifestasi ruhani. Dalam pandangan Al-Quranul Karim, nafsu itu ada 3. Dan yang kita tadi membagi diri ini menjadi 2. Satu jasmani atau jasmani kita sebut dengan nafsu. Yang kedua ruhani. Ruhani itu adalah hati. Maka dalam teknologi Al-Quranul Karim, nafsu itu ada 3 macam.
Yang pertama nafsul ammarah, yang kedua nafsul lawwamah, yang ketiga nafsul mutmainnah. Wonten tiga. Yang pertama nafsul ammarah. Napa nafsul ammarah itu? Nafsul ammarah adalah nafsu yang terus-menerus mengajak pada kejelekan. Itu namanya nafsul ammarah. Napa contohnya? Contohnya adalah contoh Zulaikha dan Yusuf. Tadi surah Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu ciri-cirinya apa? Dia akan terus mengajak kepada kejelekan. Nafsul ammarah. Kalau nafsunya ammarah, maka kayak tadi, diri manusia kan ada dua. Satunya jasmani sebagai potensi buruk, satu ruhani sebagai wakil potensi baik. Dua-duanya berebut pengen menguasai diri manusia. Jasmani pengen menguasai, ruhani pengen menguasai. Makanya kalau nafsunya menguasai, namanya nafsul ammarah. Kalau nafsunya menguasai, maka otomatis hatinya akan terkuasai. Kalau hati terkuasai, dalam bahasa Al-Quran disebut dengan qalbun mayyit. Hatinya mati. Kenapa? Karena yang mengoreksi atau yang mengontrol diri kita adalah nafsu. Karena nafsu yang mengontrol, maka otomatis hatinya jadi mati. Nopo contohnya yang ini? Kasih contoh. Misalnya, ada orang maksiat lewat di depan. Maksiat itu, nopo gue kalau boleh ibu-ibu, gosip. Riba. Misalnya, dengan pergi ke Mericu, kemudian ada ibu-ibu tetangganya yang ngajak dengan riba. Bu, cari ini, itu blok air. Kira-kira nopo responnya? Iya kak. Nah, respon dengan biasanya iya kak. Yo, apa cerita? Niku, kenapa kita sampai muncul iota? Berarti hati kita mati. Kenapa? Karena kita mendengarkan nafsu. Contoh yang lain, macet. Yang di depan gak jalan-jalan. Apa yang kita lakukan? Ya, mana nih? Sinten yang membuat kita seperti itu? Nafsu. Kalau nafsu yang menguasai kita, berarti hati kita. Ini ciri-ciri. Kenapa kok nafsu kita bisa kuat sekuat itu? Karena nafsu itu sensitif. Nafsu itu sensitif. Tidak seperti rohani. Rohani bukan sensitif. Tidak sesensitif nafsu. Kenapa contohnya? Misalnya, pun ngaji ke jam 4 sampai jam 5. Mulai jam 5. Mulai dengan mulai. Tidak usah mau tenggur. Dengan misalnya pagi-pagi jam 10 belum makan. Sensitif sekali. Ngaji ke jam 4 belum makan jam 12. Sensitif nafsu itu. Dan kita lebih sering nopo memberikan respon kepada nafsu. Karena nafsu sesensitif itu. Dan kalau dengan terlalu sering memberikan nutrisi pada nafsu, nanti jadinya nafsu dengan semakin gemuk, tambah sehat nafsu dengan. Semakin dengan sering ngasih makan itu, maka semakin sensitif sama tambah sensitif. Nanti kita kaitkan sama nomor ini. Agar kita tidak terlalu sensitif sama nafsu, gimana caranya? Puasa. Niki kaitannya. Nopo kita diminta puasa sama Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah ngasih kita waktu, jangan terlalu sering dengerin nafsu. Bahkan nafsu yang halal. Misalnya nopo? Makan, halal makan. Minum, halal juga minum. Berhubungan suami istri, halal juga. Cuma ini juga adalah makanan dari nafsu. Maka untuk melatih nopo hati kita yang mungkin mati itu, caranya adalah apa? Mari kita stop dulu keinginan nafsu. Tahan semuanya itu. Gak usah dengerin mau nafsunya sampai pengen lapar. Jam 10 kos kurangnya. Coba jangan bayangkan perintah Tuhan ketika puasa. Kalau ada orang yang mengejekmu ketika puasa,
Kalau ada orang yang ngadu domba sampean ketika puasa, apa jawabannya Nabi Muhammad? Qul inni shaim, sepurane aku poso. Coba di luar Ramadan. Ada orang ngecek ini. Anjir sampean itu. Apa jawabannya? Ngomong sama bisa. Apa jawabannya? Kalau enggak itu jawabannya lebih itu lagi. Sampean anjir elek. Misalnya ngoten nggih. Sampean anjir elek. Oh sampean yo elek yo kira yo ndek yo mata Bapak. Apa aja jawabannya? Nggih Ramadan. Di luar Ramadan. Kenapa? Nafsu sendiri itu. Tapi kata Rasulullah, kalau itu bulan Ramadan, ada orang nyela sampean ngomong sepurane. Iya, sampean bener. Aku kosong sepurane. Kenapa? Kita ingin stop nafsu kita. Kalau nafsu kita stop, nanti hati kita yang mati menjadi nopo, menjadi ya nafsu itu. Ya, sehabis mati nanti jadinya hidup cuma masih sakit. Kalau sakit namanya qalbun marid. Hatinya masih sakit. Nopo ciri hati sakit itu masih senang kepada akhirat. Senang dia ngaji, senang. Boleh gosip mana? Ini kemarin. Kalau qalbun marid tadi mau diajak ibu-ibu majelis taklim MMS hadir kembali bersama Ustaz. Misalnya ada. Terus jangan senang orang Ustaz itu. Misalnya ada. Itu berarti qalbun marid. Pasal lalu ngaji, lapor, terus lagi ya, oke misalnya qalbun mayyit dari nafsu. Tapi kalau qalbun mayyit, masih senang dia. Oke, siap. Hadir saya, lumayan minyak goreng. Misalnya. Tapi pulang-pulang dari sini apa yang terjadi? Wonten efeknya sama sekali yang nanti nih. Di sini semua ngomong sodako, pulang. Apa artinya sodako? Percuma, kenapa? Qalbun marid. Alhamdulillah hanya qalbun marid itu masih akhirat. Masih akhirat. Kenapa? Nafsunya ciri-cirinya lawwamah. Bukan amarah tapi lawwam. Napa lawwam itu? Nyela terus. Sampai ini Gusti Pino kalau Ustaz Ibu kok masih naik. Istighfar. Tapi masih naik. Oh iso sawian ibu. Mau terus lawwam. Nyela terus. Dan diri kula jenengan ini kalau mboten nafsul lawwamah nggak mau. Masih dia mau maksiat, masih mau berbuat dosa walaupun dari akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan syariat puasa agar apa? Kalau hati kita mati, minimal naik menjadi sakit. Selama sebulan insya Allah tidak hanya sakit, tapi yang sakit bisa sembuh menjadi level yang ketiga. Nomor level yang ketiga namanya qalbun salim. Hatinya sudah sensitif sehingga ketika baca Quran, coba yang rasakan ketika Ramadan, Allah baca Quran satu juz selama Ramadan, kok masih mati satu juz. Coba di luar Ramadan saat ini dengan beberapa juz buka Quran, tak dengan bola nomor kok ngoten. Di luar Ramadan, nomor dengan kok merasa lama sekali ngaji. Tapi di masa Ramadan, kayak cukup sekali enak sekali kalian menguji. Nomor nafsunya pun jenengan stop. Nafsunya pun jenengan tahan. Nafsunya pun jenengan tekan. Sehingga jenengan dengerin nopo, jenengan dengerin hati. Hatinya lama-lama tadi sensitif. Nanti nafsu bisa dikontrol. Yang bisa masuk surga nopo disebutkan. Kalau qalbunnya salim, hatinya selamat, maka ciri nafsunya nafsul mutmainnah. Coba jangan cara Al-Quran ini. Kalau firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang masuk surga itu yang ngomong, yang macam ketiga. Nafsul amarah buatan sakit, nafsul lawwamah buatan sakit. Walahum adabun alim fi qulubihim maradun. Artinya sakit. Fazadahumullahu maradan. Allah tambah sakit dan tambah sakit. Walahum adabun alim. Dapat adab itu kalau sakit, gimana mati? Yang masuk surga yang ngomong qalbun salim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bahkan Allah menyatakan fadkhuli fi ibadi. Kata Allah. Kalau ingat kesannya dengan terasa ibadi.
istri kula sebut istrinya Rois, jauh nih istrinya Rois. Tapi kalau kula sebut istriku, tekku itu jauh membedakan. Kata Allah, kalau nafsunya mutmainnah, fadkhuli fi ibadi. Jadilah hambaku, bukan hamba ya Allah, bukan ibadallah. Ibadallah apa? Saya nggak jadi sholawatan itu. Ibadallah, ibadallah, alifuna bi'ajrinna dan seterusnya. Pun saya itu ibadallah. Allah menyebut orang yang sukses puasanya ini, yang berhasil menekan nafsunya menjadi nopo ibadi, hamba Allah. Bahkan teng rentetan surat puasa ini Al-Baqarah 183 sampai 187, salah satunya adalah wa idza sa'alaka ibadi, orang yang sukses puasanya, nanti kata Allah wa idza sa'alaka ibadi, kalau orang yang sukses puasanya itu meminta kepadaku, kata Allah, hambaku itu, fa inni qarib, saya itu dekat sama dia, ujibu da'watad da'i idza da'a, tak pasti, tak kabulkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya puasa itu kaitannya sama apa? Kita diminta oleh Allah untuk menyeimbangkan jasmani dan rohani. Cuma di luar puasa biasanya kita itu lebih sensitif pada jasmani, rohani. Makanya puasa itu adalah kasih sayang Allah agar kita menjadi nopo nafsul mutmainnah, menjadi nopo qalbun salim. Apakah ada Ustaz orang itu yang qalbun salim? Ada. Noksitan contohnya dengan tanyakan kepada orang-orang yang baru yang ke Mekah atau ke Madinah. Disitulah ada orang yang dikuasai oleh hati, bukan dikuasai oleh nafsu. Contohnya dengan coba kalau saya umroh, coba tanyakan. Banyak orang yang cerita sama pulau misalnya baru di Mekah atau di Madinah, ketika dia pergi ke Masjid Nabawi, sandalnya hilang, tapi senang. Itu cuma trik. Kalau di Indonesia, dengan ke masjid, sandal hilang. Minimal yang ngomong bukan nafsu kalau orang baik, tapi akal. Akalnya ngos kan kayak gini, ujungnya mau itu akal. Tapi kalau nafsu, apa jawabannya? Anjay masjid, jalannya, mas tambah murid mau. Cuma di Mekah dan Madinah orang tidak dikontrol dengan nafsu. Hanya di Mekah dan Madinah orang kehilangan uang, tapi malah senang. Orang kehilangan sendal, malah balik lagi Masjid Nabawi sekolah lagi. Ya Allah, astagfirullah, dosa nopo, ini kunci orang yang nopo, orang yang dikuasai oleh rohani, orang yang dikuasai oleh hati, sehingga selalu tujuan puasa itu ketika Allah meminta kita menyeimbangkan, dan hanya kita boleh seimbang antara potensi baik dan buruk. Kita biasanya lebih banyak potensi buruk, sehingga caranya untuk mengurangi potensi buruk, untuk memperkuat potensi baik kita, salah satu caranya adalah dengan puasa, yakni menahan nafsu-nafsu kita, hatta nafsu yang dihalalkan, agar apa? Agar kita menjadi pribadi yang lebih sensitif dalam mendengarkan keinginan hati. Mudah-mudahan manfaat yang bisa diambil. Semoga dari sini kita bisa merasakan bahwa betapa besar kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita, betapa besar apa yang telah diberikan Allah dari rezeki yang tidak berkesudahan pada kita, betapa besar nikmat-nikmat yang diberikan Allah pada kita, sehingga ketika Allah memanggil kita dalam keadaan memanggil kita untuk sholat, kita akan dengan mudah hadir. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad minta untuk kita mempelajarinya, hati kita akan senang ketika kita mempelajari Al-Quran Karim. Tidak ada yang lebih menyenangkan selain kita senang dengan kebaikan, senang dengan Al-Quran Karim, senang dengan amal-amal soleh, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus menjadikan kita sebagai hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti kita semuanya berhak untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apunten wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Muqtadiin Syarifah MFS Bulan Salawasih masuk surga bareng-bareng Insyaallah. Optik Indonesia, Optik Indonesia.
Republik Indonesia. Kita sambut Ramadan dengan bahagia.